Kalau mobil Cina itu bilang mobil kita mobil mewah. Ya, tapi nggak ada yang semewah ini sih. Iya, ini jalanan di tapal kuda ya, gravel. Itu suara mesin nggak dengar, suara driver nggak dengar, suara rakyat juga nggak dengar. Gila! Tenaganya. Gokil. Kembali lagi. Mau tes mobil lagi? Mau ada lagi? Ya, kali ini kita membawa mobil bukan untuk menang mending. Yes. Dan juga tidak mobil yang ngaku-ngaku mewah. Emang ini real mewah. Ini emang mobil mewah. Ini adalah Lexus LM 500H yang direct 4 ya, all wheel drive. Jadi ini tipe tertinggi dari Lexus Yes. LM yang kita tahu ya. Tipe tertinggi, Terutama tipe di Indonesia termahal seperti itu. Di Indonesia. Harga Untuk harganya, jeng 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 jeng. 3,4 ya? 3,441 miliar rupiah on the road. Ya. Gokil ya harganya ya. Dan dalam video ini kita sebutin apa jabatan mobil ini dan pastinya kira-kira mobil ini cocoknya untuk apa. Ya. Ya kan? Jadi ini sebenarnya mobil capek sebenarnya akan jadi mobil capek ya. Benar. Langsung aja kita mulai. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, saatnya kita mulai nanjak dengan mobil yang mesinnya nggak usah ditanjak ya. Iya. Ini adalah Lexus LM 500H ya, bukan LM biasa. Iya. Bukan yang 350H, ini yang 500H. Dan yang ini khusus 4-seater. Yes, 4-seater dan ini all-wheel drive, direct 4 ya. Jadi ini tipe tertingginya ya. Mesinnya turbo hybrid dan roda belakang digerakkan oleh electric motor. Jadi all-wheel drive gitu ya. Yes, di sini bisa kita lihat nih gambarnya, belakangnya electric motor sendiri ya. Mantep ya. Gokil sih mobil. Mobil ginian kita tes aja. Oke lah, gas lah. Iya, untuk mode berkendaranya gue pakai normal ya. Kita ngomongnya gak teriak-teriak ya di sini ya. Iya, gara-gara lu jauh di belakang. Iya. Ini ada partisi. Gua Drive mode kita pakai normal. Suara dia. Sudah itu saja. AC paling dingin, fan speed 1, traction control on. Ready? Ready? Kita lanjut. Nah ini harus pelan-pelan banget karena yang 500H ini lebih gondrong ya body kitnya dibandingkan yang 350H. Aduh, ngeri banget. Tapi suara motor listriknya kedengeran cuy di belakang. Oh iya. Oh gitu. Denger kan? Oke. Oh. Set timer, ready? Oke. Ready? Ready. 3, 2, 1, go. Oh. Tenaganya. Gokil. 8 detik 98. 8,98 detik. Gokil sih, ngebut sih untuk mobil yang segede gini ya. Iya. Mobil yang sebenarnya paling cocok digunakan di dalam kota. Jadi kalau misalnya orang yang punya mobil kayak gini terus dia pengen ke Bandung, pasti dia pakai mobil yang lain ya. Iya. Maksudnya mending gua pakai SUV lah, pakai GLS gitu atau Lexus RX. Benar. Keluar kota lebih tinggi, lebih aman. Nah, ini kayaknya ya paling cocok sih di luar di dalam kota ya. Emang di mana di Jakarta kita bisa ngeliat tanjakan kayak gitu ya? Nggak ada. Ya udahlah, tapi ini untuk memuaskan netizen ya. Yes. Gitu. Hasilnya sangat cepat dan nyaman sih nanjak pakai mobil ini. Saatnya tes akselerasi, tapi sebelum itu kita bahas dulu spek mobil ini ya. Dan ya mobil ini dia nggak ada pegas di sini ya. Ya karena nggak mungkin ownernya buka kayak ginian, nggak Iya, penting. Benar, nggak penting. Dan ini juga kecil juga lah, Iya. enteng. Dan yang pasti yang buka ini aluminium ya. Maybe. Iya sih kayaknya. Iya. Dan pastinya kalau buka-buka ginian ini urusan supir. Ya. Supir atau mekanik? Iya. Pas servis. Jadi ya nggak ada urusan sih. Iya. Jadi ya udah. Oke, kita langsung ngomongin spek. Untuk mesinnya yang bikin mahal, ini 2400 cc turbo. Kalau yang biasa, Hybrid. Yang biasa non turbo. tapi 2400 juga. Ya.
2.500 kalau nggak salah. 2.500 ya? Ya sekitar segituan lah. Kayaknya, lupa. Ini 2.400 cc turbo dengan hybrid juga. Dan total power dengan gabungan motor listrik dan motor listrik belakang ya, max output ini 366 horsepower. Ya. Dan ini agak unik ya, dia all wheel drive tapi belakangnya itu motor listrik. Motor listrik, betul. Untuk transmisinya dia hybrid transaxle ya. Ya. Bukan CVT biasa. Jadi pakai planetary gear. Iya. Ya gitulah, itu teknologinya Toyota. Tapi ada infonya bahwa ini ada yang di luar ada yang konvensional. Jadi bingung, tapi ini hybrid transaxle. Iya. Untuk mesinnya sendiri, tenaga maksimalnya itu 271 horsepower dan torsinya 460 Nm. Engine only. Iya. Gede. Iya, gede. Nah, sekarang front motor output. Tenaganya 86 horsepower dan torsinya 292 Nm. Gede ya, torsinya depan doang, belakang. Depan doang. Belakang. Tenaga belakang motor listriknya 102 horsepower. Sakura Pagedangan. Motor belakang tenaganya 102 horsepower dan torsinya 168,5 Nm. Gokil, gede ya. Gede. Spek baterainya nggak ada? Spek baterainya Ya pastinya kalau hybrid pasti kecil ya. Ya, hybridnya nggak segede. Tapi seenggaknya karena ini dual motor pasti agak lebih besar dibanding hybrid pada umumnya. Yes. Ya udahlah, sekarang kita coba. Sebenarnya kayak nanjak tadi sama kebut-kebutan itu nggak penting sih sama yang pembeli ini ya. Tapi ya udah kita coba aja ya. Oke, saatnya kita tes akselerasi mobil ini. AC mati, sport mode, traction control off. Oke, ready? 3, 2, 1, go. Gila! Rumah berjalan, narik. 0 sampai 100 hasilnya 7,1 detik dan 201 meternya 9,8 detik. Perlu diingat ini kondisi jalanannya agak basah jadi agak licin ya. Klaimnya itu 0 sampai 100 itu di 6,9 detik saja. Biar dikit, biar tipis. Tapi ya ini kondisi jalanannya basah. Dan untuk konsumsi BBM-nya bisa dilihat sendiri di Oke, kita tes kenyamanan ya. Kita akan coba duduk di sini. Lewatin jalanan gravel. Iya. Aduh, enak sih. Enak banget cuy, asli. Kayak ayunannya pas. Nih, ini jalanan di tapal kuda ya, gravel. Itu suara mesin nggak dengar. Suara driver nggak dengar. Suara rakyat juga nggak dengar. Wah, enak sih tapi bantingan enak. Dan ditambah lagi dia punya rear comfort ya, suspensi belakang jadi adaptif. Dia bisa mengatur rebound sama kompresinya, itu menyesuaikan. Iya, dan ini jalanannya emang guncang-guncang gini ya. Ya agak jelek tapi buat di belakang ini agak enak. Iya, suara kan kita nabrak batu ya. Ban itu kan nggak ada suara geruk. Iya, nggak ada geruk. Terus enak ya, ini kan ibaratnya dalamnya banyak partisi, banyak parts-parts. Nggak ada bunyi yang tikus kejepit. Iya. Nggak ada. Gokil sih emang. Enak kan? Emang ini mobil super nyaman sih. Sejauh ini ya, gue cobain ya. Gue mikir kemarin i7, mobil ternikmat gue. Iya, tapi i7 memang ini nikmat. Tapi cuma dia sedan, nggak selega ini. Iya, gitu. ini kalau benar-benar mau nikmat MPV sebagai bos jadi. ya harus four seater seperti ini. Iya, ini semuanya nyaman. Kita mau ngobrol nyaman, mau tidur nyaman, semuanya bisa sih. Iya. Ya kita nggak usah tes kekedapan ya, pakai dB meter. Karena ya denger aja, ini kita langsung pakai audio dari GoPro. Iya.
sih. Kedap banget sih, gokil. Kacanya juga double glass sampai belakang ya. Iya, ini bisa jadi ya juga nih. Iya, ini mungkin ya. Tapi enak banget. Mantap ya, asli. Oke, ternyata kita harus bikin juga. Ini kita bisa menjadikan yang di benchmark ya. Iya. Jadi kita coba aja speed breaker kecepatan berapa, Mike? 30. 30, oke. Oh, ini speed breaker ya. 3, 2, 1. Hasilnya 67 coy. Kedap kan? Gokil sih, Paling 67 desibel. Gila. Rata-rata ya kita ngetes mobil mewah itu 69, 68, ini 67. Betul. Kayaknya ini mobil yang paling kedap di speed breaker yang pernah kita coba ya, Mak ya? Yes. Karena i7 itu kalau nggak salah dulu 68 kalau nggak salah. Iya. Desibel. Ntar datanya kita kasih lihat deh pokoknya. Iya, ya sekitar segituan lah, tapi mobil ini 67 desibel, gokil. Yes. Pas ngeliatin speed breaker itu kayak ya udah. Ya udah Biasa kayak aja. nggak ada suaranya gitu udah. Yoi. Kedapnya minta ampun. Saatnya bahas desain. Ya, kita udah bikin polling interior eksterior. Ya. Udah pasti inilah. Ya. The best sih desainnya. Dan ini kalau mobil Cina itu bilang mobil kita mobil mewah. Ya, tapi nggak ada yang semewah ini sih. Iya, ini auranya beda. Beda. Jadi kita ngelihat mobil di jalan kayak wah lu pasti punya duit atau nggak pejabat tuh konglomerat udah gitu. Iya benar. Ini mobil ada presence-nya. Iya. Lu jalan, lu belok, orang nengok, lihat, wah, gitu. Apalagi warnanya ya. Iya. Gila Itu sih. keren banget. Emang Dan ini untuk gokil yang sih. 500H ini dia lebih gondrong ya. Body kitnya beda. Dia dapat body kit yang lebih gondrong. Jadi ya driver harus hati-hati banget kalau nyetir ini. Iya. Ini velgnya berasa mahal ya. Warna velgnya, Finishingnya mahal. Wow banget Ini- sih. Oh ini plastik nih. Iya, Kira tapi bagus. Iya. Tapi plastiknya materialnya Iya, mahal ya. Mahal. Nah ini kita lihat dalamnya. Pastinya yang membedakan sama yang 7 seater sama 4 seater ya pasti baris dari sini nih pilar B Iya. ke belakang. Ini pastinya lebih mewah ya. Lu Iya, bayangin jauh. lu keluar dari mobil di lobi Sensi gitu. Dilihat. Lihatnya kayak gini gitu kan. Wow. Karena kalau gua ngeliat Lexus berhenti di lobi mall, Iya. pasti gua ngeliat nih 7 apa 4 Iya, seater. nggak dalamnya. Pas dia kebuka ini nggak ada, Oh, 7 seater. oh ya biasa Ya. gitu. Kalau ini langsung Oh, 1M. Lihat 4 seater, cek belakangnya dulu. Oh, 350. Oh, 2M. iya masih 2,4. 2M. Pas dia 500H, waduh, 3,4M. Beda sih emang nggak tahu ya dari semua materialnya ini kita nggak bisa nemuin Nggak ada yang Plastik. nggak ada material murah sama sekali di mobil ini. berasa gitu loh dipegang itu enak Dan banget. ini joknya, ini jok kulit asli, pure asli. Semalam bokap gue pun megang kayak, oh ini jok kulitnya masih asli ya kan, mobil zaman sekarang kan udah mulai ke man-made leather kan. Iya. Ya lu bayar 3,4M masa lo dapet sintetis, nggak mungkin. Iya. Sama satu lagi ya kalau kita beli Lexus itu semua variannya aromanya cuy. Iya, aroma Jadi, kulit itu kental. Beda gitu warnanya. Ini bau kemewahan. Ini bau duit. Iya ini bau duit gitu loh. Emang itu sih. Sekarang Mercy aja udah BMW masih. Mercy Ya, itu Mercy udah ngilang, udah baunya, hilang, mulai bau hilang. mewahnya itu udah Iya. hilang. Tapi di Lexus masih konsisten sih dia. Kecium Joknya banget. kayak gini sih emang gokil sih, emang keren. Keren banget. Ini real mewah. Ya. Saatnya bahas akomodasi dan fitur ya. Iya. Kita bahas fitur dulu lah ya. Iya. Tapi tetap ya, yang nonton mobil ini, yang beli pasti akan fokus nontonnya di Belakang. Ya. Jadi kita nggak Depan terlalu mah banyak supir. bahas depan ya. sopir yang nonton gitu loh. Nih kamu nonton review ini gitu. Nanti kamu pelajarin yang di depan. Kamu nonton yang depan, saya nonton bagian belakang. By the way, AC-nya kita kecilin Kok dulu ya. pencet? AC. Climate. Maaf saya biasa jadi driver doang jadi kurang Oh, tahu. yang bagian bawah. Ini dipisah by zone. Iya, jadi angin kanan sama kiri beda. Nih Pantesan. gua kecilin. Kenapa nggak disinkronize aja?
Oh, ini karena pintunya kebuka, dia ngedetek Oh hawa iya, panas. hawa panas langsung dinginin. Jadi climate-nya- Oke, Mike sebutin dulu fitur-fitur di depan ada apa aja? Fitur-fitur di depan, mobil ini dilengkapi dengan ADAS yang super duper smooth ya. Ini Iya. bener-bener karena untuk kenyamanan penumpang belakang ya bos. Jadi kalau misalnya dia nginjek marka, kena lane keeping assist-nya, itu nggak yang langsung ngedorong kayak gini, tapi bener-bener halus buat dibalikin mobilnya. Ya karena terganggu Smooth kan yang banget. di belakang Nah. gitu. Dan ini juga ada mode suspensi rear seat Apa? comfort. Karena ini ada adaptive suspension ya, jadi rear seat comfortnya itu bisa dihidupin. Dia akan lebih menahan ayunan buat bagian Rebound-nya belakang, lebih rebound pelan enak, ya. lebih pelan dan enak gitu. Nggak ngayun. Sama sih saya ya, Apple CarPlay dan lain-lain semua lengkap. Iya. Auto hold, ya mobil mewah lah, standar mobil mewah. Dan rata-rata untuk pengaturan yang di belakang ini kayak yang sunshade, buka pintu, Itu bisa diatur oleh bisa driver. bisa Iya. minta bantuan lah ya. Betul. Terus apa lagi ya? Dia ada pendingin jok nggak di depan? Ada Jadi sebenarnya untuk ventilated heated seat ada buat depan. supir pun Masih Udah mewah. sangat manusiawi Iya. sekali ya. Dan speaker depan juga Mark Levinson ya, jadi Iya. nggak beda dengan yang belakang. Cuman karena ada partisinya aja, jadi kayak suaranya mungkin agak Bisa di separate ya, bisa iya, bisa dipisah. di-separate gitu. Oke sih, layar gede, sama kasar juga gede, digital semuanya. Iya, mewah deh pokoknya. Iya, itu Nyetir mobil ini pun buat driver pun pasti ngerasa ini mobil mewah banget. iya, Beda enaknya banget, proper rasanya. ya. Enak, proper banget. Dan sebenarnya yang paling menarik di belakang ini. Ya. Lihat semuanya emang berasa sih mewahnya ya. Ini bisa kita tutup buka melalui sini nih. Ini jadi kita bisa ngatur di Shit. bagian sini. Ini kita bisa ngatur audio. Ya. Kita ngatur ganti lagu, volume semuanya. Tapi memang volumenya agak ribet ya. Harus mencetnya salah satu. Iya. Agak lama gitu Hmm. responnya. Kenapa dia nggak bikin scroll aja yang Kalau di lebih samping ya. benar. lebih cepat. Terus pengaturan AC ini bisa. AC kita dari bagian sini bisa keluar atas, bisa. Iya. Ini di bagian bawah kaki itu bisa juga kan? Iya, sih. Dari partisi depan nih bisa keluar AC. Iya. Gokil sih ya. Mantep. Terus ini pendingin jok udah pasti ada. Pendingin jok ada, Pendingin pemanas ada. kursi pijet ada. Iya. Lengkap Terus pokoknya. pengaturan lampu juga bisa di sini. Jadi lampu baca, lampu ceiling seperti ini itu bisa diganti dan ada ambient light juga. Tapi memang untuk pilihan warnanya nggak begitu banyak ya. Di Iya. Lexus emang nggak sebanyak itu juga. Tapi ini Bisa di custom. iya. Oh bisa ya. Bisa. Terus custom pilih ini. Oh iya. Ya tapi nggak banyak juga. Iya. Nggak sampai 64 warna gitu kan. Tapi ini warna-warnanya warna mewah semua sih. Iya, betul. Gitu sih. Apalagi ya, ini kita bisa ngatur jok di sini juga. Nih, lu bisa ngatur rebahannya seperti apa dari sini. Terus ya tadi pendingin jok dan ada kursi pijetnya juga. Ini responnya gokil sih, walaupun ini nggak terintegrasi sama mobil dari kabel Iya. ya. Ini wireless ya. Wireless. Tapi betul. responnya cepet Instan. banget. Enak sih. Dan enaknya lagi kita di sini bisa ngatur ada preset lah contohnya. Ya. Iya. Jadi lu misalnya my originalnya kayak lu udah setting ibaratnya gua mau bikin kayak di rumah gitu. Posisi duduknya mau seperti apa, rebahnya mau dibuka atau enggak shade-nya. Terus pas lu mau tidur tinggal pencet aja ini ada dream. Semuanya udah nutup posisi. Iya. Posisi bangku itu udah di set emang buat tidur. Buat tidur. AC-nya jadi kenceng banget. Terus ada mode relax juga. Relax ya pastinya buat santai ya, agak lebih Iya. tegak kan. Sama fokus. Nih, buat fokus. Wah, ini ada buat party juga, cuy. Energize mode. Hah? Tuh. Lampunya kelabing. Iya kan? Wah, gokil sih emangnya. Ya, kembali lagi ya, mobil ini emang cocoknya buat bisnis lah. Lu bawa anak lu agak ribet sih ya di sini ya. Iya, benar. Ya kan, mau kemana-mana gitu, mau arisan, mau meeting, mau ketemu presiden. Ya ini sih, mau Ini, kondangan. benar. Lapar di jalan, tinggal buka ini, kita Iya. dapat meja ya. Nih. Atau kayak kerja lah, buat bisnis lah namanya. Ya bisa juga kan buat makan. Iya, buat makan, lapar. Tapi bukan buat orang gemuk ya. Gua masih bisa, cuy. Jadi gua belum termasuk orang yang gemuk banget gitu. Udah kurusan. Tuh, masih ada gap.
Apalagi ya fitur oh layar, ini layar gede. Ini gue sukanya layar di sini karena ada beberapa kayak modifikator gitu ya. Dia bikin layar agak tinggi. Iya. Itu agak ya orang yang di belakang juga ikutan nonton. Bener. Jadi mengganggu yang di belakang Iya, kan, iya. kasihan kan. Ini posisinya rada di bawah, sedikit di bawah eye level lah. Dan tetap ada partisi ini yang bisa kita buka tutup. Iya, jadi kita nggak terlalu mual di jalan juga, kita bisa lihat jalan, oh gerak Iya. nih mobil gitu. Iya, mobil lagi gerak arahnya Bisa kemana ngeliat ke tahu. depan. Tapi pas kita lagi mau ngobrol yang serius, yang jangan sampai orang depan denger aja. Bisa ditutup. Ditutup, terus Bisa kacanya di blur, udah lo ngobrol, tinggal nyalain musik dikit aja, kecil, Iya, depan gak denger. nggak dengar, bener. Sama sekali udah gak denger. Tapi tetap walaupun kondisi diem, ditutup, nggak ada lagu, masih dengar. Iya. Kayak obrolan tuh masih dengar lah. Benar. Ada apa lagi di mobil ini? Ada kulkas juga di sini. Tempat Iya. penyimpanan 2 kiri kanan buat naruh sepatu sih ya. Nih kulkas di sini ada. Ada kulkas. Iya, ini tempat sepatu ya, Mek ya. Iya, tempat sepatu. Karena jujur aja ya, bukan norak ya. Kalau kita taruh kaki kita langsung di karpet itu enak banget cuy. Iya. Jadi emang sengaja dibikin ada tempat sepatunya Iya. di situ. Sayang diinjak karpet pakai sepatu kotor. Iya, dan kita juga nggak bisa merasakan karpet yang empuk ini. Iya. Gitu Ya, sih. karpetnya pun mahal ya. Iya, Karpet ini mewah. udah kayak karpet rolls di sini. Di samping sini ada wireless charger dan juga ada 2 slot Iya. USB-C ya buat naruh HP. Jadi kiri kanan dapat ya. Iya, buat ngecas. Di kanan dapat. Kiri juga dapat. Ini ada tempat taruh kacamata. Ya sama dokumen-dokumen lah. Kacamata lah itu. Tapi agak panjang cuy. Ya lu naruh apapun bisa Ya sih bisa kayaknya. dua kacamata. Ya naruh anting gitu tiba-tiba. Ya. Karena ada ini nih, ada vanity mirror. Iya iya, mau dandan. Mau dandan bisa. Nah, begini. Kayak enak aja gitu. Ngeliatnya pas sambil Iya. tiduran gitu. Terus lampunya pas ya. Iya pas. Terangnya langsung ke muka gitu. Kayak udah cocok sama skin tone gitu loh. Iya. Ini speaker ya. Ini speaker ya? Dan speaker di Keren. mobil ini banyak banget. Yes. Nggak tahu totalnya ada berapa ya. Bahkan di daun pintu belakang, pintu bagasi itu ada 2 speaker. speaker. Speaker lagi dan ada subwoofer di pintu bagasi juga. Di dalam pintu bagasinya. Gokil sih. Wah, mantap sih. Ini kalau kita membuka-buka ginian juga ada shortcutnya. Jadi nggak semuanya ada di dalam sini. Iya. Jadi kalau misalnya lu mau buka secara manual bisa buka. Ini gua mau buka. Tuh. Dari sini tombol bisa. Tapi emang gokil sih. Mobil ini berasa sih mewahnya ya. Ini layar selain mungkin kita buat muter Bluetooth atau Miracast gitu bisa. Sebenarnya kan ada yang HDMI port. Ya. Jadi lu tinggal beli dongle HDMI yang Android TV. Udah nih layar jadi Android Bener, TV, bisa bisa nonton. Netflix apa semuanya bisa. Tapi memang di paket pembelian mobil ini nggak dapat. Iya. Tapi di sini tengah sini ada tempat ini ya, HDMI, Ya di situ ada 2 ada bahkan. colokan. Ini colokan apa ya? Jadi lu bisa pakai Chromecast gitu. Colokan loh, cuy. rumah juga ada nih. Ada. Bisa pakai Chromecast. Iya. Gokil sih, ini bisa buka kiri, Bisa buka bisa kanan. buka kanan. Mantap. Dan ini ada pengaturan joknya di sini. Yep. Ngumpet ya di balik lemak. Iya. Ya kembali lagi karena kita kegendutan ya, jadi Iya. ketutupan sama paha. Udah, itu aja. Tapi emang materialnya, aduh nikmat sekali. Semuanya dipegang itu enak. Bahkan sampai ke bagasi ini. Kulit bagasi, kulit suede, coy. Sama kulit. Jadi kalau misalnya fitur, udahlah no debat. Dan gimana untuk akomodasi? Ya pasti ini kan 4 orang pasti kurang Iya. dong, ya kan. Tapi kan kembali lagi peruntukan untuk apa? Untuk bisnis ya udah cukup. Iya, 4. untuk bisnis cukup 2 orang di belakang, belakang apa bagasi mau bawa Iya. apa golf bag. Iya Kan bisa. mau golf Mau sambil nyekap meeting. orang pun ditaruh di belakang bisa. Iya Muat, kan? iya. Itu 2 orang bisa loh cuy Iya. duduk di situ. Bisa banget. Emang dan biasanya kan kalau pejabat bawa baju yang banyak kan, bisa Iya, digantung bisa di situ. gantung. Benar. Keren sih. Kalau akomodasi udah ini 4 orang udah sangat lega. Iya. Dan bagaimana untuk kesimpulannya? Jujur aja, ini kan variannya banyak. Iya. Ya ada varian yang 7 seater, yang di bawahnya yang 350h ada. Iya. 350h 7 seater, 350h 4 seater ada dan ya ini 500h Iya. 4 seater. Kembali lagi lah sebenarnya ya. Kalau mobilnya, sebenarnya kan mobilnya paling cocok dipakai dulu di dalam kota ya. Iya. Buat urusan bisnis, Hmm. pindah kantor ke kantor, Iya. urusan pemerintahan gitu. Iya. Nah,
tapi agak overpriced untuk yang di tipe ini. Iya, untuk yang tipe ini harganya 1 miliar lebih mahal daripada yang 350h Iya. 4-seater. Ya memang mobil ini ngebut. Ya Kencang, tapi buat apa iya. juga gitu loh. Agak Mungkin Pak Bos mau ke puncak meeting Iya, di iya. villa, ya kan? Kita Buru-buru nggak ya. tahu, buru-buru butuh nanjak-nanjak, ya kan? iya. Dan kalau udah format 4-seater ini, ya paling cocok ini bukan untuk keluarga lagi. Ya. Ini khusus buat bisnis aja Iya, udah. Ini bukan mobil keluarga, ini mobil bisnis. Mobil bisnis. Soalnya Ya. kalau mobil keluarga yang nyetir kasihan ya. Iya. Ya kembali lagi kita cuma bisa ngasih rekomendasi kalau mau ngambil yang 350h yang 4-seater kalau emang mau kayak gini ya. Iya, atau yang mau lebih jumawa lagi. Iya. ya Ini yang tahu-tahu aja sih sebenarnya ya. Lihat emblemnya, wow 500. Iya. Kalau dari semuanya kenyamanan nggak usah ditanya lagi, desain keren, Iya. fitur banyak. Udahlah perfect menurut gua. Harganya aja sih paling. Ya. Dia agak overkill dari spek ya. Oke, jadi gitu aja review Lexus LM 500h H hybrid. Kalau ada pertanyaan sampai kalau komentar, sampai jumpa di video selanjutnya.